Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Worotian Asini Putri. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem indera, yaitu kulit. Nah, apa sih kulit itu? Jadi, kulit itu merupakan organ tubuh yang letaknya bagian paling luar gitu. Jadi, kulit ini letaknya di permukaan luar tubuh. Gitu. Kenapa letaknya di bagian permukaan tubuh? Karena kulit ini fungsinya untuk melindungi bagian dalam tubuh dari lingkungan luarnya. Gitu. Makanya kenapa letaknya di permukaan tubuh. Nah, kulit ini punya 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, bagian lapisan paling luar, kemudian ada dermis bagian tengah, dan bagian paling dalam ada hipodermis atau lapisan subkutaneus. Yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai epidermis. Jadi, epidermis ini biasanya normalnya itu selnya ini akan mengalami regenerasi pada setiap 2,5 bulan. Nah, kemudian epidermis juga dia tidak disuplai oleh pembuluh darah secara langsung, tetapi untuk makanan dan oksigen ini melalui difusi dari jaringan pembuluh darah di lapisan epidermis. Kemudian di lapisan epidermis ini terdapat 5 lapisan lapisan kulit yang disebut lapisan-lapisan sel yang disebut dengan stratum gitu. Yang pertama ada stratum corneum. Jadi kalau stratum corneum ini, lapisan ini terdiri dari sel tanduk yang keras yang terbentuk dari keratin. Nah, lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua ada stratum lucidum. Jadi kalau si stratum lucidium ini dia itu merupakan lapisan tipis yang terdapat pada kulit. Ya, jadi dia cuma ada di bagian kulit yang tebal aja, kayak di bagian telapak tangan dan kaki. Jadi fungsi untuk stratum lucidium ini untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Yang kemudian ada stratum granulosum. Nah, kalau stratum granulosum ini merupakan lapisan ketiga dari bagian epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Selanjutnya ada stratum spinosum. Kalau stratum spinosum ini dia itu merupakan bagian epidermis yang berperan dalam membentuk keratin, yaitu bahan untuk pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Nah, yang terakhir yang kelima ada stratum germinativum atau dikatakan juga stratum basal. Jadi dia itu merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang aktif dalam membentuk sel kulit. Nah, pada lapisan ini itu terdapat melanosit. Melanosit itu merupakan sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi. Nah, selanjutnya ada 4 tipe sel pada epidermis. Yang pertama ada keratinosit, yang kedua ada melanosit, yang ketiga ada Langerhans cell, dan yang keempat ada Merkel cell. Kita mulai dari yang pertama dulu, keratinosit. Jadi kalau sel keratin ini merupakan sel terbanyak yang jumlahnya cukup banyak. Dia itu berasal dari ektoderm permukaan. Jadi dia merupakan sel epitel yang mengalami keratinisasi, kemudian menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Jadi sel keratin ini berfungsi untuk melindungi kulit dari mikroba, abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Selanjutnya ada melanosit. Kalau melanosit ini terdapat dalam lapisan basal epidermis dan merupakan sel yang memproduksi melanin. Jadi melanin itu sendiri terdapat dalam granul yang disebut dengan melanosom dalam sitoplasma melanosit dan sitoplasma keratinosit. Nah, melanin ini hanya dibentuk oleh melanosit epidermis karena hanya sel-sel ini yang memiliki enzim tirosinase yang diperlukan untuk membentuk pigmen ini. Jadi, si melanosit ini meliputi 7-10% sel epidermis, merupakan sel kecil dengan cabang dendritik yang panjang, tipis, dan berakhir pada keratinosit di stratum basal dan spinosum. Jadi, dia itu terletak di antara sel pada stratum basal, folikel rambut, dan sedikit agak ke dalam bagian dermis.
Nah, pembentukan melanin ini terjadi di dalam melanosom. Jadi, salah satu organel sel melanosit yang mengandung asam amino tirosin dan enzim tironase. Melalui rentetan atau reaksi yang cukup kompleks, maka tirosin akan diubah menjadi melanin. Jadi, melanosit ini berfungsi untuk pembentukan melamin, kemudian melamin berfungsi sebagai tirai penahan radiasi ultraviolet yang berbahaya. Selanjutnya ada sel Langerhans. Jadi kalau Langerhans sel ini merupakan sel dendritik yang bentuknya irregular, ditemukan terutama di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Jadi sel Langerhans ini biasanya berfungsi dalam respon imun kulit. Dia merupakan sel pembawa antigen yang merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit. Nah, sedangkan yang terakhir, Merkel cell ini, dia itu jumlah sel paling sedikit. Dia berasal dari krista neuralis dan ditemukan pada lapisan basal kulit tebal, folikel rambut, dan membran mukosa mulut. Nah, merupakan sel besar dengan cabang sitoplasma yang pendek, kemudian serat sarafnya tidak bermielin menembus sel saraf tak bermielin menembus membran basal, kemudian melebar seperti cakram gitu dan berakhir pada bagian bawah sel Merkel. Nah, kemudian badan Merkel berfungsi sebagai mekanoreseptor atau reseptor rasa sentuh. Nah, selanjutnya ada lapisan dermis. Jadi, untuk lapisan dermis ini merupakan lapisan kedua nih dalam struktur anatomi kulit setelah epidermis. Jadi, dermis ini berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks gitu. Kemudian, struktur penyusunnya ini terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Selain itu, dermis juga mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung syaraf, sistem limfatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Jadi, dermis ini berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Nah, dermis juga memiliki dua bagian nih. Yang pertama ada papillary layer gitu. Jadi pas papillary ini bagian menonjol ke epidermis dan berisi ujung serabut syaraf dan pembentukan dan pembuluh darah gitu. Jadi dia itu berisi ujung serabut syaraf dan pembuluh darah. Yang kedua ada reticular layer. Jadi kalau atau pars reticular ini dia ini banyak mengandung jaringan ikat gitu. Folikel rambut, pembuluh darah, dan saraf kolagen. Jadi dia terdiri atas serabut penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Nah, selanjutnya ada hipodermis. Jadi hipodermis ini lapisan ketiga dalam struktur anatomi kulit gitu. Jadi si hipodermis ini berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi untuk melekatkan kulit dengan otot atau tulang. Juga untuk menyuplai pembuluh darah dan mempersyarafi kulit. Nah, selanjutnya ada struktur aksesoris pada kulit. Ada 4, ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut, dan kuku. Yang pertama ada sebaceous gland atau kelenjar sebaceous atau nama lainnya kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak ini terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki, terletak di samping akar rambut bermuara pada folikel rambut. Fungsinya untuk memberi lapisan lemak bakteriostatik dan menahan evaporasi. Tuh, biasanya pada masa usia remaja kelenjar sebasea ini lebih produktif. Yang kedua ada sweat gland atau kelenjar keringat. Nah, untuk kelenjar keringat ini dibagi dua nih. Ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kalau kelenjar ekrin ini bentuknya kecil-kecil, letaknya tuh di lapisan permukaan dermis, kemudian bermuara di permukaan kulit. Nah, sekresi kelenjar ekrin ini dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Kemudian fungsinya itu untuk pengeluaran keringat dan pengaturan suhu tubuh. Yang kedua ada kelenjar apokrin. Jadi kelenjar apokrin ini letaknya lebih dalam ya. Kemudian banyak terdapat pada aksila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Nah, selanjutnya ada rambut. Jadi rambut ini terdiri dari akar rambut dan batang, kemudian
maksudnya akar rambut dan batang rambut. Kemudian rambut ini menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Nah, biasanya siklus pertumbuhan rambut itu ada fase anagen atau pertumbuhan itu pada usia 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Ada fase telogen atau istirahat beberapa bulan. Kemudian ada fase katogen, fase di antara kedua fase. Dan biasanya pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Nah, yang kedua ada kuku. Nah, kuku ini bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Jadi dia itu dari lapisan zat keratin yang menjadi zat tanduk dan menebal. Nah, akar kuku ini terbenam di bagian ujung kulit jari. Badan kukunya itu di bagian atas jaringan lunak ujung jari. Tumbuhnya biasanya 1 mm per minggu. Nah, fungsinya untuk melindungi jari tangan. Nah, selanjutnya ada reseptor pada kulit. Reseptor pada kulit ini yang pertama ada reseptor suhu. Jadi reseptor suhu itu ada dua. Ada Ruffini untuk menerima suhu panas dan Krause suhu dingin. Jadi reseptor suhu ini pada kulit tubuh manusia ini untuk menerima pesan berupa rasa panas dan dingin. Nah, reseptor ini juga disebut sebagai termoreseptor. Nah, jadi kemampuan termoreseptor untuk kemampuan termoreseptor ini untuk menerima rangsang bersifat kualitatif sehingga dapat membedakan gitu. Kita tuh dapat membedakan suhu yang dirasakan. Nah, reseptor ini juga terdiri atas corpus callus, badan Ruffini yang merasakan rasa panas dan ujung saraf Krause yang merasakan suhu dingin. Jadi kemampuan cepat dan lambatnya reseptor juga sangat dipengaruhi ketika menerima atau melepaskan panas. Nah, jadi suasana panas baru dapat dirasakan apabila reseptor berpindah dari kondisi dingin. Sedangkan suasana dingin baru dapat dirasakan apabila baru berpindah dari kondisi yang panas. Selanjutnya ada Meissner atau sentuhan. Jadi reseptor sentuhan ini disebut dengan corpus callus atau badan Meissner, terletak di bagian bawah lapisan epidermis. Jadi reseptor sentuhan dapat merasakan rangsangan berupa tekanan ringan pada kulit sehingga impuls yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan berupa pesan untuk membedakan rasa halus, kasar, lunak, dan keras. Dan selanjutnya ada corpus Pacini atau tekanan kuat. Jadi reseptor tekanan ini terdiri dari corpus callus vater dan badan Pacini. Reseptor tekanan ini merupakan ujung syaraf yang letaknya di sebelah bagian dalam kulit yang disebut dermis. Jadi ujung sel saraf reseptor ini hanya dapat rangsang apabila terjadi tekanan dan getaran yang cukup kuat. Nah, di kulit juga dapat menerima reseptor rasa sakit. Jadi reseptor ini yang berfungsi untuk menerima rangsangan rasa sakit terdapat pada lapisan epidermis dan dermis. Jadi reseptor ini tersebar tidak merata pada bagian kulit tubuh manusia sehingga ada bagian kulit yang kurang peka terhadap rasa sakit. Tuh. Nah, reseptor ini juga sangat berguna untuk sistem pertahanan tubuh karena dapat memberikan pesan apabila terjadi rangsangan berupa rasa sakit yang merusak organ tubuh. Selanjutnya ada mekanisme kehilangan panas pada kulit. Ada radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Yang pertama ada radiasi. Jadi radiasi ini mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Jadi gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh itu memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Di tubuh manusia itu memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Nah, jadi radiasi ini merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit sebesar 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Yang kedua ada konduksi. Nah, kalau konduksi ini proses pemindahan kalor secara konduksi bila dilihat secara atomik itu merupakan pertukaran energi kinetik antar molekul atau atom di mana partikel energi rendah dapat meningkat dengan menumbuk partikel dengan energi yang lebih tinggi. Jadi, konduksi ini terjadi melalui getaran dan gerakan elektron bebas. Nah, jadi konduksi ini perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Selanjutnya ada konveksi. Jadi konveksi ini misalnya nih ada seceret kopi nih gitu kita lagi memanaskan seceret kopi di kompor listrik. Nanti energi panas di dalamnya itu akan meningkat yang disebabkan oleh konveksi. Jadi apabila kalor berpindah dengan cara gerakan partikel yang telah dipanaskan, dikatakan perpindahan kalor secara konveksi.
Jadi, aliran konveksi ini dapat terjadi dikarenakan massa jenis udara panas sangat ringan dibandingkan massa jenis udara dingin. Terakhir ada evaporasi. Jadi evaporasi ini merupakan penguapan air dari kulit. Jadi dapat memfiltrasi perpindahan panas tubuh. Jadi setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Nah, pada kondisi tubuh tidak berkeringat, mekanisme evaporasi ini berlangsung sekitar 450 sampai 600 mili per hari. Jadi hal ini dapat menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 sampai 16 kalori per jam. Nah, evaporasi ini juga tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Jadi biasanya mekanisme kehilangan panas melalui kulit itu biasanya energi panas mula-mula akan penetrasi ke dalam jaringan kulit dalam bentuk berkas cahaya, bisa dalam bentuk radiasi atau konduksi, kemudian akan menghilang di dalam jaringan yang lebih dalam berupa panas. Jadi panas tersebut kemudian diangkut oleh jaringan lain dengan cara konveksi, yaitu diangkut ke jaringan seluruh tubuh melalui cairan tubuh, dan energi panas akan dikeluarkan melalui evaporasi atau keringat. Nah, selanjutnya ada fungsi kulit. Jadi, fungsi kulit ini yang pertama ada proteksi. Nah, proteksi ini dia untuk menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik ataupun mekanis. Jadi kayak misalnya dari tekanan, gesekan, tarikan, atau gangguan kimiawi yang bersifat iritan. Jadi contohnya kalau yang bersifat iritan tuh kayak dari lisol, karbon, asam, dan alkali kuat. Nah, kalau dari gangguan yang bersifat panas itu contohnya kayak radiasi, sinar UV gitu. Nah, kalau misalnya dari luar kayak kuman, bakteri, jamur. Yang kedua ada absorpsi. Jadi kalau absorpsi ini kulit yang sehat itu biasanya tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat. Tapi cairan yang mudah menguap itu lebih mudah diserap kayak permeabilitas kulit ini terhadap O2, CO2 dan uap air ini memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Selanjutnya ada ekskresi. Kalau ekskresi ini di mana kelenjar kulit ini mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh kayak NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Jadi sebum yang diproduksi melindungi kulit juga menahan evaporasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Kemudian produksi kelenjar lemak dan kelenjar di kulit menjadi menyebabkan keasaman kulit dengan pH 5 sampai 6,5. Nah, selanjutnya ada persepsi. Kalau persepsi ini di mana kulit ini mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Jadi si kulit ini bisa menerima langsung panas maupun dingin. Selanjutnya ada keratinisasi. Kalau keratinisasi ini prosesnya berlangsung 14 sampai 21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi mekanis fisiologi. Dan ada juga pembentukan vitamin D. Biasanya kalau pembentukan vitamin D ini dengan mengubah 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Jadi pembentukan vitamin D ini membutuhkan bantuan sinar matahari. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ya, jadi ternyata warna kulit tiap orang itu beda-beda gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa warna kulit orang bisa beda-beda gitu? Apa yang menyebabkan warna kulitnya itu berbeda-beda gitu? Nah, jadi yang menyebabkan warna kulit berbeda itu adalah melanin. Jadi melanin ini adalah pigmen pemberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Jadi pigmen inilah yang membuat bagian tubuh itu terlihat ada yang lebih gelap ataupun yang lebih cerah. Melanin ini terbentuk oleh sel-sel yang disebut dengan melanosit. Jadi semua orang itu, semua individu itu memiliki melanosit yang sama. Namun memang ada beberapa individu yang bisa memiliki melanin dengan kadar yang lebih banyak ataupun yang lebih sedikit. Nah, jadi perbedaan kadar jumlah melanin dalam tubuh ini yang menentukan warna tubuh. Jadi perbedaan ini yang membuat adanya perbedaan warna kulit, rambut, dan bola mata. Jadi biasanya memang kalau perbedaan melanin ini utamanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, jadi memang ada beberapa orang gitu banyak yang mencoba untuk meningkatkan kadar melanin gitu. Jadi biasanya meningkatkan kadar melanin itu bukan semata-mata untuk untuk tanpa alasan gitu, tapi untuk
melindungi kita dari sinar UV. Jadi melanin ini berfungsi untuk melindungi kita dari sinar UV. Jadi biasanya kenapa warna kulitnya beda-beda ini? Jadi biasanya orang yang berkulit gelap itu memiliki kadar melanin lebih tinggi daripada orang yang berkulit putih. Jadi biasanya orang yang berkulitnya lebih putih atau lebih cerah itu kadar melaninnya tuh lebih cenderung lebih sedikit atau lebih rendah. Gitu. Jadi kenapa warna kulit bisa beda-beda? Karena pertama ada faktor genetik dan ada juga karena sedikit banyaknya atau perbedaan jumlah melanin dalam tubuh. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.